Babak penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas. Suasana ruang pemeriksaan berubah tegang ketika kubu Roy Suryo menghadirkan saksi ahli yang tak biasa. Bukan sembarang akademisi, melainkan Prof. Henry Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, sekaligus salah satu perumus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kehadiran Prof. Henry langsung menyita perhatian. Pasalnya, ia berbicara bukan hanya sebagai ahli, tetapi sebagai orang dalam yang ikut merancang pasal-pasal yang kini dipakai untuk menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan pernyataannya pun mengejutkan. Tanpa tedeng aling-aling, Prof. Henry menyebut penerapan pasal 32 dan pasal 35 UU ITE terhadap Roy Suryo CS sebagai tindakan yang ngawur dan dipaksakan. Menurutnya, sejak awal kedua pasal tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menjerat aktivis, peneliti, atau warga negara yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik. Pasal 32 dan 35 itu adalah pasal hacker, tegas Prof. Henry. Pasal tersebut, lanjutnya, dirancang khusus untuk kejahatan serius seperti pembobolan sistem elektronik, peretasan perbankan, manipulasi data digital secara ilegal, dan kejahatan cyber terorganisir dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Bukan untuk kasus kritik, opini, atau analisis atas dokumen publik. Saya hadir karena tadi benar seperti yang disampaikan Bu Tifa, bahwa ini persoalan penggunaan Undang-Undang ITE. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik saja. Penerapan Undang-Undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A itu pun juga tidak tepat ya, tapi masih dipaksakan. Makanya saya hadir. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk jeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Sama dengan kemarin itu yang terkait dengan Rudy Kamri itu yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Dan juga Pengadilan Tinggi DKI. Ini diulang-ulang. Selalu Undang-Undang ITE. Saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, saya melihat ketika Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat. Kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Gitu loh. Nah, ini yang jadi problema. Memang kalau sudah didesain untuk harus masuk, itu biasanya nggak perhatian lagi dengan makna normanya. Disitulah saya hadir. Jadi nanti bagaimana saya akan menjelaskan, saya terus terang nggak bisa menjelaskan di sini. Karena itu sama aja dengan itu kan hal-hal yang memang harusnya nanti secara teknis ya. Jadi tapi intinya itu pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan persoalan kebencian SARA atau SAR kalau sekarang, suku, agama, ras, minoritas dan sebagainya ya, kelompok defable dan sebagainya. Nggak ada hubungannya itu pasal 28 ayat 2 itu. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan kebencian atau provokasi untuk membuat orang benci, bermusuhan dengan yang berbeda suku, agama, ras, minoritas. Nggak ada hubungannya. Bahkan boleh dikatakan Undang-Undang ITE yang dipakai nggak ada hubungannya juga dengan persoalan ijazah palsu, gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya saya akan menggarisbawahi tentang penerapan yang salah, termasuk pasal 32, pasal 35 apalagi, dan juga pasal 28 ayat 2. Kalau mungkin untuk pasal 27A itu debatable, tapi nanti akan kami tunjukkan juga beberapa kesalahan-kesalahannya. Kira-kira itu, terima kasih. Ia menilai memaksakan pasal-pasal berat itu ke dalam perkara kritik ijazah pejabat adalah bentuk penyimpangan serius dalam penegakan hukum. Lebih jauh, Prof. Henry mengaku prihatin melihat karya legislasi yang ia rumuskan justru digunakan dengan cara yang berlawanan dari semangat awal pembentukannya.
Saya miris, UU buatan saya dipakai untuk membungkam lawan politik, ujarnya belak-belakan. Pernyataan tersebut menjadi pukulan telak dalam proses penyidikan. Sebab kritik itu datang langsung dari perumus UU ITE sendiri yang memahami secara detail filosofi, konteks, dan tujuan lahirnya pasal-pasal tersebut. Situasi ini membuka pertanyaan besar. Apakah hukum sedang ditegakkan atau justru sedang dipelintir untuk kepentingan kekuasaan? Dengan kesaksian Prof. Henry Subiakto, penyidikan kasus ini tak lagi sekadar soal benar atau salahnya tudingan ijazah. Ia kini menjelma menjadi ujian serius bagi integritas penegakan hukum dan penggunaan UU ITE di Indonesia. Apakah sebagai alat keadilan atau senjata untuk membungkam kritik? Dari 7 ahli yang dipanggil, 3 hari ini memenuhi panggilan, tetapi nanti sisanya akan dipending kira-kira sebelum akhir bulan ini. Nah, adapun yang datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismond Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Terutama pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang memang belum diubah. Undang-undang itu memberikan ancaman hukuman pasal itu 8 tahun pasal 32 dan 35 tahun pasal 12. Pasal 35 ancaman hukumannya 12 tahun dan itu sangat tidak benar ketika diterapkan untuk RRT. Karena bukan itu maksudnya, itu nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Profesor Henry Subiakto. Adapun ahli yang belum bisa memenuhi panggilannya adalah Rocky Noparti ya, Rocky Gerung, karena sesuatu dan lain hal. Tapi Rocky Gerung kita tahu bahwa bisa memberikan keterangan tentang kebebasan berpendapat, ya, beropini dan lain sebagainya. Dan kita tahu dia pun pernah dipermasalahkan ketika ada membuat sebuah pernyataan yang kontroversial. Mungkin masih ingat, bajingan tolol, ya kan? Kemudian ahli berikutnya Profesor Hamida, itu ahli pidana. Tentu kita butuhkan karena ini adalah delik-delik pidana aduan dan pidana umum yang dikenakan kepada RRT ini. Kemudian ada juga nanti Dr. Didit Wijayanto yang juga ahli pidana dimajukan. Kemudian berikutnya adalah sudah 6 ya saya sebutkan. Sudah ya semuanya. Satu lagi sudah ya, sudah 7 ya saya sebutkan. Nah, itulah ahli-ahli yang Ridho Rahmadi PhD, Ketua Umum Partai Umat yang juga menantu Amin Rais, tetapi beliau adalah ahli artificial intelligence yang sangat mumpuni dan bahkan pernah memuji bahwa karya Dr. Tifa di dalam buku Jokowi's White Paper itu pantas diganjar dengan gelar doktor, dia bilang begitu. Dan dia juga akan bersaksi banyak tentang Rismond juga dan tentu tentang Roy Suryo juga. Jadi itu yang saksi dan ahli yang akan hadir.